kami percaya dan sungguh percaya bahwa Tuhanlah pemelihara kami, pelindung kami, Tuhan yang menjaga kami di setiap langkah kami, dari masa muda kami sampai masa tua kami. Bahkan Engkau berfirman, sampai masa tuamu engkau tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Dan kami percaya Engkau akan menggendong kami Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Tuhan, siang hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, mengurapi kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, agar nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Para pemuda TV segala bangsa yang dikasihi Tuhan, hari ini judul khotbah saya agak panjang. Judulnya Muda Melayani Sampai Tua Memberkati. Katakan amin. Amin. Muda melayani sampai tua memberkati. Sebagaimana kita sudah canangkan tema kita menjadi sahabat Kristus, seharusnya kita sebagai seorang pemuda remaja, mari gunakan masa muda kita untuk melayani Tuhan, menyerahkan diri, menyerahkan hidup kepada Tuhan, supaya sampai tua, bukan hanya pada waktu tua, tapi sampai tua kita akan menjadi berkat. Amin. Kita akan membaca kitab Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21. Kejadian 50 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, perkataan Yusuf ini disampaikan kepada saudara-saudaranya yang 11 orang. 11 orang saudara-saudaranya datang kepada Yusuf karena ketakutan, karena Yakub bapak mereka sudah mati, sudah meninggal. Mereka berpikir bagaimana nanti keadaan kita. Jangan-jangan Yusuf akan membalas dendam terhadap kita. Jangan-jangan Yusuf akan menghukum kita karena bapak kita sudah tidak ada. Ke-11 atau 10 lah, karena Benyamin tidak merasa takut. 10 saudaranya merasa khawatir dengan keberadaan itu, karena sekarang mereka sudah tidak punya ayah yang bisa memberikan jalan damai bagi mereka. Dan mereka datang kepada Yusuf dan mereka berkata, "Kami siap menjadi budak." Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, menghibur mereka, menguatkan mereka, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-21. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara, kita tahu kisah Yusuf. Yusuf dipanggil oleh Tuhan pada masa masih muda, masih remaja. Masih belasan tahun, 17 tahun dia sudah mendapatkan panggilan Tuhan. Bagaimanakah supaya kita bisa menjadi berkat sampai tua? Ini menjadi penting. Oleh sebab itu kita harus melayani Tuhan selagi masih muda. Kita akan belajar dari Yusuf mengapa dia begitu bisa menjadi, ketika menyerahkan hidupnya bagi Tuhan dan kemudian menjadi berkat sampai pada masa tuanya. Dari kesimpulan ini, perkataan-perkataan Yusuf yang kita baca, kita belajar 3 perkara, 3 hal yang membuat dia bisa tetap menjadi berkat. Yang pertama, dia percaya rencana Tuhan. Dia percaya bahwa hidupnya ada dalam rancangan Tuhan. Dia percaya bahwa perjalanan hidupnya mulai dari rumah ayahnya sampai dibuang ke Mesir, dijual ke Mesir, itu adalah bagian daripada rencana Allah yang besar. Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dikatakan, di mana dikatakan Yusuf,
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Ya. Kita Roma pasal 8:28 bilang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan kasih Allah. Karena kasih Allah. Nah, kita melihat bahwa Yusuf mengerti sekalipun perjalanan hidupnya harus melewati masa-masa sulit. Dia harus dibenci oleh saudara-saudaranya. Ketika dia melihat suatu mimpi, saudara-saudaranya iri, saudara-saudaranya benci kepada Yusuf. Karena apa? Mimpinya memang tidak mengenakan. Mimpinya memang membuat Yusuf menjadi seorang yang memimpin para kakak-kakaknya, sedangkan Yusuf hanya adik mereka. Ya. Sehingga kakak-kakaknya yang 10 orang itu mereka sakit hati kepada Yusuf. Terlebih lagi Yakub bapak mereka sangat mengasihi Yusuf dan membuat jubah indah untuk Yusuf. Seolah-olah Yakub menunjukkan sikap pilih kasih terhadap Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya. Sehingga saudara-saudaranya ini membenci Yusuf. Tetapi Yusuf sama sekali tidak menjadi sombong ketika dia mendapat penglihatan. Yusuf sama sekali tidak menjadi sombong ketika ayahnya membuat dia pakaian yang indah. Sebab apa? Sebab ketika ayahnya berkata, pergilah antarkan makanan kepada kakak-kakakmu yang sedang menggembalakan kambing domba di padang. Pergi antarkan makanan. Pergi lihat keadaan mereka. Yusuf tetap mau pergi melihat keadaan kakak-kakaknya. Yusuf tetap pergi mengikuti perintah ayahnya. Tidak ada rasa benci di antara dia dengan kakak. Tidak ada di hatinya kebencian untuk saudara-saudaranya sendiri. Tetapi Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Jadi kita melihat di sini bahwa apa yang Yusuf katakan, bahwa ada rencana Allah. Allah mereka-rekakan untuk maksud kebaikan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bagi kita yang mengasihi Dia. Masa mudamu sekarang ini harus serahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah Allah punya rencana. Perjalanan hidupmu mungkin tidak menyenangkan. Satu contoh, perjalanan hidup kita mungkin berbeda-beda. Ketika kita masih muda seperti ini, ayah kita dipanggil Tuhan, kita mungkin merasa, Tuhan kenapa engkau panggil ayahku? Bukankah aku masih butuh ayahku? Itu juga yang saya alami ketika saya masih SMP, ayah saya dipanggil Tuhan. Saya merasa, kok Tuhan tidak adil terhadap saya. Tetapi saya setelah menjalani kehidupan saya belajar bahwa ada rencana Tuhan untuk membentuk saya, menjadikan saya seorang anaknya yang mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Mungkin juga kita berpikir dalam proses seperti sekarang ini, oh lulus SMP mau masuk SMA negeri, ternyata ada peraturan harus umurnya dan kita tidak bisa masuk. Kita mungkin berkata, Tuhan kenapa engkau mengganjal? Kenapa kau tidak punya kesempatan masuk di negeri? Perjalanannya mungkin sulit. Tetapi percayalah, ketika kita menjalani hari-hari kita, ketika kita menjalani proses yang panjang ini, kita akan melihat rencana Allah di dalam hidup kita. Percaya ada rencana Allah sedang dipersiapkan dalam hidupmu dan hidupmu sebagai seorang anak Tuhan. Saudara dipanggil hari ini untuk mengikuti retreat ini bukan sembarangan. Saudara dipanggil untuk mendengar firman Tuhan ini untuk menyatakan bahwa aku mau ikut rencana Tuhan. Aku tidak akan berkeluh kesah. Perhatikan Yusuf. Tidak ada sedikit pun dia keluh kesah. Ketika saudara-saudaranya buang dia ke sumur, tidak dia marah-marahin saudaranya, tidak dia menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan saudaranya. Bahkan ketika dia dijual kepada para pedagang, dia juga tidak berbuat apa-apa, tidak menyalahkan siapa-siapa.
Dan ketika dia sampai di rumah Potifar pun dijual lagi ke rumah Potifar oleh para pedagang sebagai seorang budak. Bayangkan, menjadi seorang budak. Dia tidak menyalahkan. Dan ketika istri Potifar menggodanya, mencobainya, dan kemudian difitnahkan kepadanya bahwa dia telah berbuat jahat dan terhadap istri Potifar, akhirnya dia masuk penjara. Tidak sedikit pun dia menyalahkan Tuhan, tidak sedikit pun dia menyalahkan siapa-siapa. Dia tahu bahwa ini rencana, bagian dari rencana Tuhan. Jadi perjalanannya mungkin tidak menyenangkan. Jadi kita ingat bahwa setiap hidup kita, ketika kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah, ketika kita menjadi percaya, kita dipanggil untuk mengikuti rencana Allah yang sudah Allah mau. Sebagaimana yang Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perhatikan, beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan Bu Hana kalau di mobil. Kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, saya bilang kita harus percaya setiap anak kita punya berkatnya sendiri. Ya. Mulai dari Heni, Helsa, Putri, Putra, dalam lahir mereka di mana? Heni lahir di Bidan, Helsa lahir, Putri bisa berkat, bisa di rumah sakit, Putra bisa rumah sakit bahkan dengan biaya tinggi karena operasi sesar. Tetapi ketika kita melihat situasi sekarang corona, ya, dulu saya menyekolahkan anak-anak, Heni masuk swasta, nggak sanggup, nggak kuat, masuk lagi ke negeri. Helsa masuk ke swasta, di tengah jalan pindahkan ke negeri. Tetapi ketika Putri dan Putra masuk SD, bisa masuk SD sampai kelas 6 selesai lulus. Tetapi SMP-nya bisa masuk ke negeri. Dan ketika masuk ke corona sekarang saya belajar, oh ini rupanya maksud Tuhan. Akan datang corona, akan datang kesulitan, dan Tuhan sudah sediakan gratis sekolahnya. Kan? Jadi saya berperasa bahwa inilah kadang-kadang kita berpikir, kok aneh ya. Jadi kita harus percaya di dalam setiap hidup kita ada rencana Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, kita bersyukur. Akhirnya Tuhan pelihara, ya kan? Seperti nyanyi kita. Tuhan selalu menjagamu, Tuhan selalu menolongmu, ya. Bahkan sehelai di rambutmu pun tidak jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi percaya akan rencana. Kedua, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf menerima proses sebagai penggenapan rencana Tuhan. Menerima sebuah proses sebagai penggenapan rencana Tuhan. Dikatakan di sini, kamu memang mereka-rekakan yang jahat. Perhatikan di sini. Saudara-saudaranya rencananya jahat, maksudnya jahat, membenci Yusuf, menghukum Yusuf, membuang Yusuf, memisahkan Yusuf dari ayahnya. Tetapi dikatakan Yusuf, ini adalah sebuah proses. Aku menerima semua itu sebagai proses pembentukan agar bangsa yang besar ini terpelihara. Jadi lihat baik-baik. Mari kita menerima proses-proses yang Tuhan berikan. Seperti seorang menjunan yang membentuk bejana supaya bagus, bagaimana dia harus bentuk dan menekan dan memutar-mutar tanah liat itu supaya bejana bisa dibentuk dan jadi bejana yang baik. Atau seperti seorang pemahat yang membuat hasil karya batu dan kemudian dia pahat, dia bentuk, dia harus membentuk batu itu supaya hasilnya baik. Kadang-kala kita melewati kesulitan. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, ada saat-saat melewati lembah-lembah kekelaman. Ada saat-saat melewati masa-masa sulit. Ada saat-saat melewati tekanan-tekanan. Ada saat-saat melewati masa stres dan pergumulan yang berat. Tetapi percayalah, itu adalah sebuah proses. Jalani proses.
Kalau engkau mau muda melayani dan tua menjadi berkat, harus jalani proses. Supaya engkau tetap menjadi berkat, jalani proses. Jangan tolak proses, jangan lari dari proses. Ada banyak orang memang gak kuat. Ya, kalau dia gak kuat, dia lari, dia pergi meninggalkan Tuhan. Tetapi anak-anakku, para pemuda, remaja, pilih segala bangsa yang hadir pada siang hari ini, jangan takut proses. Seperti Yusuf, ketika dia melewati proses, Tuhan mengangkatnya menjadi apa? Seorang raja muda di Mesir. Dia kedudukannya hanya satu tingkat di bawah Fir'aun. Kalau zaman sekarang mungkin dia seorang perdana menteri. Kalau Fir'aun jadi kepala pemerintah, jadi rajanya, Yusuf menjadi perdana menterinya, mengatur semua yang ada di wilayah Mesir. Padahal dia seorang Ibrani. Dia bukan orang Mesir. Dia orang asing di Mesir. Tetapi dia bisa menjadi perdana menteri di Mesir. Kenapa? Karena dia mau menjalani proses. Jangan takut. Sekarang mungkin sulit. Saudara mungkin bilang, apa iya aku bisa dipakai Tuhan? Oh, sabar. Pasti bisa. Kalau engkau mau tahu bahwa engkau ada rencana Tuhan dan engkau jalani proses-proses yang akan kau lewati, engkau bisa menjadi seorang pemimpin besar. Engkau bisa dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberkati banyak orang. Seperti Yusuf dikatakan, untuk memelihara bangsa yang besar ini. Jalani proses itu. Ya. Jangan takut proses. Proses itu kadang-kadang sakit sebentar. Ya, tetapi akan menghadapi kemenangan berikutnya. Seperti kalau waktu saya ingat, waktu saraf kejepit, saya pergi ke tukang pijat yang belum saraf kejepit. Waktu dipijat ini, saya bisa melompat kesakitan, karena sakit gua lompat. Tetapi saya melewati proses itu beberapa kali dipijat supaya saraf itu kembali normal, dan akhirnya saya bisa kuat, bisa berjalan kembali, bisa berdiri di depan saudara. Kenapa? Karena saya mau ikutin proses. Kalau saja saya menyerah dan saya tidak mau prosesnya, waduh, gak mau sakit, mungkin saya masih tertidur atau terbaring atau duduk di kursi roda, atau saya tidak berdaya, saya tidak bisa bergerak, saya tidak bisa jadi berkat. Saudara dikasih Tuhan, proses ini memang sakit. Proses ini memang melewati cara-cara yang tidak masuk akal bagi kita. Tetapi Tuhan punya rencana. Ya. Jadi ingat baik-baik, Tuhan punya rencana dalam hidup. Jalani prosesnya supaya Tuhan memakai engkau di dalam hidup. Yang ketiga, tetap menjadi berkat dalam rencana Tuhan. Ya. Yusuf tetap menjadi berkat dalam rencana Tuhan. Dia percaya ada rencana Allah dalam hidupnya. Dia percaya dan menerima proses itu sebagai penggenapan rencana-rencana Allah itu. Dan dia percaya bahwa dia akan menjadi berkat di dalam rencana Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 20 itu. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga, kata Yusuf kepada saudara-saudara. Apa yang terjadi sekarang ini adalah proses, dan sekarang adalah supaya saya bisa dipakai Tuhan memelihara suatu bangsa yang besar, supaya bangsa ini tidak punah, supaya bangsa ini tetap ada. Dan dikatakan mulai dari sekarang, jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Yusuf tidak mendendam. Yusuf tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi dia membalas jahat dengan kebaikan. Dia membalas air tuba dengan air susu, bukan air susu dengan air tuba. Tetapi dia kata, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Artinya dia siap memelihara saudara-saudaranya, keturunannya, anak cucunya selama dia hidup. Ini Yusuf.
dia menjadi berkat dalam rencana Tuhan. Jadilah berkat dalam rencana Tuhan. Percayalah, ketika engkau sudah menjadi orang yang dipercaya Tuhan, menjadi apapun engkau di masa depan, tetaplah jadi berkat. Jangan sampai lupa panggilanmu. Jangan sampai lupa bahwa engkau menjadi seorang itu karena ada Tuhan punya rencana. Mungkin engkau menjadi seorang dokter, seorang insinyur, seorang pengacara, seorang apalagi ahli sesuatu, seorang ahli IT dan lain sebagainya, atau seorang pengusaha. Jangan lupa jadi berkat. Jangan lupa, tetap jadi berkat. Seperti Yusuf. Jangan pikir, wah ngapain gua tolong dia? Dia nggak pernah tolong gue. Dulu waktu gua sekolah gua dinyek-nyek, waktu gua sekolah gua dijelek-jelekin, waktu gua sekolah dibully, ngapain gua bantu dia? Ketika ada teman lu datang minta tolong kepada kamu, jangan jadi berkat. Mungkin dia dulu membuli kamu, tapi dengan dia membuli kamu, kamu terpacu, kamu harus belajar lebih giat. Bukankah itu kebutuhan Tuhan? Jadi jangan lihat buliannya sebagai suatu tekanan, tapi mendorong kita lebih baik lagi. Jadi bersyukur kalau ada orang yang membuli kamu pada waktu sekarang, jadikan itu pemicu supaya engkau mencapai rencana Allah dan menjadi berkat buat orang itu. Jadi jangan membalas jahat dengan jahat, jadilah berkat. Jadi mudah sekarang kita melayani, sampai tua kita akan jadi berkat. Seperti Yusuf, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada pembalasan. Dia mau menjadi berkat dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Kita dipanggil dalam rencana Tuhan untuk menjadi berkat bagi Indonesia, bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh mendengar, merenungkan bersama-sama. Kami belajar dari Yusuf yang sudah Engkau pakai dalam rencana Allah, memelihara bangsa pilihan Allah, sehingga Tuhan memberkati hidup mereka melalui Yusuf ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami memiliki hati seperti Yusuf, yang tidak pernah mengeluh dengan segala keadaan kami, tetapi kami boleh bersyukur dan atas segala pergumulan yang kami hidupi ya Tuhan. Karena kami tahu dalam hidup kami ada rencana Tuhan, dan kami mau melewati proses demi proses membentuk kami supaya kami menjadi lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan supaya seumur hidup kami sampai kami tua, kami menjadi berkat dalam rencana Allah yang besar untuk bangsa kami, untuk keluarga kami, untuk hidup kami, untuk orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.